Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapa yang kekasih, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan kami rindu menjalani hari ini di dalam terang Tuhan. Biarlah firman-Mu menerangi hati pikiran kami, dan lewat tuntunan Roh-Mu kami dapat menjalankan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema pemberitaan firman bagi kita pagi hari ini adalah kasih Allah dinyatakan dalam anaknya yang tunggal. Saudara-saudara yang kekasih, dalam tradisi kekristenan diakui bahwa berbeda dengan murid-murid Yesus yang lain, Rasul Yohanes dikaruniakan Tuhan umur yang panjang. Dan semasa hidupnya, Rasul Yohanes memiliki banyak murid. Sebagai rasul, dia juga mengajar murid-muridnya akan pengenalan akan Allah. Dan setiap kali mengajar, Rasul Yohanes selalu berbicara tentang kasih. Sehingga para murid pernah bertanya, apakah tidak ada tema lain yang diajarkan selain kasih? Kemudian Rasul Yohanes berkata, jikalau kalian sudah menghidupi dan melakukan kasih, kalian sudah mengenal Allah dan hidup di dalam Dia. Oleh sebab Allah adalah kasih. Dan orang yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi juga berbicara tentang kasih Allah yang dinyatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan yang dinyatakan kepada kita. Yang pertama, bahwa kasih tidak berasal dari dunia ini atau bersumber dari diri kita, tetapi dari Allah sendiri. Dunia ini, sebagaimana diri kita manusia, tidak dapat mengenal kasih jika tidak dinyatakan kepada kita. Tetapi oleh Yesus Kristus, kasih Allah itu sudah dinyatakan kepada kita. Dan sebagaimana Yesus Kristus berasal dari Allah, dan Dia adalah Allah, demikianlah kasih itu dinyatakan kepada kita. Yang kedua, karena itu jikalau kita mau hidup di dalam kasih, kita harus percaya kepada Dia yang menyatakannya kepada kita, lewat menerima dan melakukan firman-Nya. Di sanalah kita dapat memberlakukan kasih. Di luar Dia, kita tidak akan pernah menerima dan melakukan kasih yang sejatinya. Ketiga, firman Tuhan tadi juga menyatakan bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Hal ini merujuk kepada maksud dan tujuan Allah Bapa dalam mengutus Yesus Kristus ke dunia ini, yaitu oleh kematiannya di salib, Dia telah menanggung dosa-dosa kita, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Jadi saudara-saudara, apabila kita mau hidup dan melakukan kasih, kita harus mencontohnya atau menteladani dari kasih Allah yang sudah dinyatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Itulah kasih yang sejatinya. Dan manakala kita pun dipanggil untuk mengasihi sesama, kasih Allah lah yang melahirkan
kasih kita. Seterusnya, saudara-saudara, kasih itu bukan sesuatu yang abstrak, juga bukan sekedar teori atau pengetahuan. Tetapi kasih itu adalah tindakan nyata yang sudah dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Oleh karena itu, panggilan kita sekarang juga adalah memberlakukan kasih itu di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita, baik kepada sesama orang percaya maupun kepada semua orang. Oleh karena itulah tandanya atau buktinya kita sudah ditebus dan menjadi anak-anak Allah. Namun saudara-saudara, tentulah kita pun menyadari bahwa memberlakukan kasih bukan sesuatu yang mudah. Keinginan daging dan dunia ini senantiasa juga bekerja di dalam diri kita untuk menggagalkan kita memberlakukan kasih. Tetapi berita baiknya adalah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita juga sudah mendapat bagian di dalam Roh-Nya, sehingga kita oleh kuasa Roh-Nya dapat mengalahkan keinginan daging yang ada di dalam diri kita. Karena itu panggilan bagi kita sekarang supaya mau dipimpin oleh Roh Kristus. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi sama seperti yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 25, di sana dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Artinya, jikalau kita tundukkan hati, pikiran kita di bawah tuntunan roh, kita pasti dapat memberlakukan kasih dalam hidup kita. Karena itu, pertanyaan kita sekarang, sudahkah kita mau dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus? Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang sudah menganugerahkan kepada kami kasih yang kekal di dalam Yesus Kristus Allah kami. Biarlah lewat tuntunan Roh-Mu, kami boleh memberlakukan kasih yang sejatinya yang dari Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns.
Welcome to Mobile Legends! Smash them!